Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rafinland Channel. Setelah sibuk sepanjang minggu, akhir pekan bisa jadi waktu yang tepat untuk menikmati waktu luang di rumah atau dengan pergi berlibur. Tapi kalau masa PPKM seperti saat ini, lebih aman di rumah aja ya. Pembatasan gerak masyarakat ini tanpa disadari juga mempengaruhi kondisi dapur kita. Jika biasanya bisa belanja bahan makanan segar setiap hari, kini harus membelinya untuk jangka waktu tertentu. Misalnya seminggu sekali. Dan hal tersebut menjadi kebiasaan baru aku juga sejak corona melanda di Indonesia ini. Apa Bunda ada yang samaan? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Agar bahan makanan gak cepat busuk dan lebih tahan lama, aku biasanya melakukan food preparation atau food prep, yaitu metode mengubah bahan baku mentah menjadi bahan siap masak. Biasanya di dalamnya ada proses membersihkan, mengupas, memotong, dan mencampur bahan masakan untuk kemudian kita simpan ke dalam kulkas. Dan sebelum kita melakukan berbelanja, sebaiknya kita bikin meal planner dulu. Contohnya seperti ini. Kita merencanakan mau masak apa selama seminggu ke depan. Jadi nggak ada tuh pertanyaan tentang kebingungan besok harus masak apa ya. Selain itu meminimalisir bahan baku terbuang atau tidak terpakai. Serta detail bumbu masakan tidak terlewat untuk dibeli. Peralatan utama yang dibutuhkan untuk food prep adalah wadah yang ada tutupnya. Ini aku pakai wadah bekas tahu susu, tinggal dibersihin aja dan jadilah wadah yang hemat biaya karena tidak harus beli. Dan yang berikutnya adalah alas pada wadah. Bisa pakai kertas koran, tisu atau tisu kompor macam ini. Tapi aku lebih suka pakai tisu kompor karena lebih tebal dan teksturnya kayak tisu basah bayi. Cuma ini kering jadi lebih banyak menyerap airnya. Oke, itulah tadi bahan yang wajib ada. Sekarang kita langsung food prep. Untuk sayur sop, aku cukup alasi wadah dengan tisu, lalu sayurnya dimasukkan dan ditutup rapat. Dan menurut pengalamanku, ini bisa awet sampai 1 minggu ke depan. Untuk sayur bayam, biasanya aku potong-potong atau aku petik-petik dulu seperti ini. Kemudian aku masukkan ke dalam wadah yang beralaskan tisu. Dan sayur pendukung, aku masukin jadi satu di dalam wadah dan ditutup rapat. Biasanya sayur pendukungnya seperti gambas dan jagung, tapi karena ini wadahnya masih cukup untuk gambas aja, jadi aku tambahin gambas. Sedangkan jagungnya di tempat terpisah. Untuk sayur kangkung pun juga begitu. Biasanya aku petik-petik dulu, aku potong-potong terlebih dahulu seperti ini, baru kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang beralaskan tisu. Demikian juga untuk selada air. Pokoknya sayur yang ketika dimasak perlu dipetik-petik terlebih dahulu dan ditutup rapat. Kalau untuk tomat, biasanya aku masukin ke dalam wadah yang beralasan tisu, tapi tidak perlu pakai tutup. Jadi aku biarin begitu aja, terus dimasukin ke dalam kulkas. Daun bawang atau bawang pre dipotong-potong dulu karena nanti akan kita masukkan ke dalam freezer, dan ini bisa awet sampai 6 bulan ke depan. Kalau di kulkas bagian bawah bisa awet sampai beberapa minggu aja. Cabai rawit dan cabai merah besar aku masukin ke dalam satu wadah yang beralaskan tisu. Pokoknya yang termasuk kategori keluarga cabai-cabian. Dan biar awet aku tambahin bawang putih kupas, kemudian ditutup rapat. Untuk seledri dan daun bawang merah bisa ditempatkan dalam satu wadah yang beralaskan tisu. Untuk kemudian kita tutup rapat. Dan sebelumnya ini sudah kita bersihkan ujung-ujungnya terlebih dahulu, seperti akarnya. Dan daun atau lapisan yang gak seger kita buang. Untuk menyimpan tahu, aku pakai air hangat dan tunggu sampai air sudah dingin. Kemudian tahu dimasukkan ke dalam wadah sampai terendam air ya. Untuk kemudian kita tutup rapat dan dimasukkan ke kulkas. Kalau tempe, aku biasanya taruh di wadah tanpa alas tisu. Kenapa tanpa alas tisu? Karena biasanya di sekitar tempe kan muncul kayak kapas hasil fermentasi gitu. Nah, ini nanti bisa lengket ke tisunya.
Untuk kemangi biasanya aku petik-petik dulu, tapi petiknya jangan per daun ya, biar gak gampang layu. Petiknya yang panjang sampai ke bagian batang. Kalau kita perhatikan di warung penyetan pasti struktur kemanginya kayak gini. Itu biar gak gampang layu dan daun tetap segar ketika dikonsumsi. Setelah selesai dipetik semua, kemudian kita tutup rapat. Empon-empon atau rempah-rempah dapur aku taruh ke dalam satu wadah, dan untuk serai dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong ujungnya. Ini nggak perlu ditutup, biasanya aku biarkan seperti ini aja apa adanya. Sedangkan untuk bahan masakan daun-daunan seperti daun jeruk purut, daun salam, ketika akan disimpan pastikan untuk memilih daun yang bagus dan segar. Demikian juga dengan jeruk nipisnya, dimasukin ke dalam wadah beralaskan tisu dan untuk kemudian kita tutup rapat. Dan ini biasanya bisa awet sampai seminggu lebih. Dan daunnya masih tetap segar. Jagung manis simpan dengan kulitnya seperti ini, nggak perlu dicuci dulu. Nanti kalau mau masak tinggal dibersihkan dan dicuci. Untuk alasnya aku pakai tisu double atas dan bawah biar biji jagung nggak mudah kering. Kalau di daerahku ikan ini namanya ikan pindang. Jadi ini aku masukin ke dalam wadah apa adanya tanpa dicuci atau diolah dulu, karena nantinya akan kita simpan ke dalam freezer. Untuk menyimpan tauge, rendam tauge ke dalam air biasa, dan ini aku pakai air minum. Tauge akan tetap segar selama 1 minggu ke depan dengan metode ini. Untuk daging sapi, ini tidak perlu dicuci dulu ya. Dan biar hemat tempat, karena ukuran freezer kulkas aku kecil, biasanya aku plastikin sesuai porsi yang akan dimasak aja. Jadi satu plastik untuk 1 kali masakan. Karena daging masuk freezer kan beku dan perlu dibiarkan dulu di suhu ruang ketika akan dimasak. Untuk ceker biasanya aku olah terlebih dahulu sebelum disimpan. Kali ini aku press dulu biar empuk ketika dimasak. Bisa juga ceker disimpan mentah dan dicuci bersih terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Untuk menyimpan ikan biasanya sudah aku cuci bersih dulu dan kemudian aku bumbuin. Jadi lebih praktis ketika akan dimasak. Ditutup rapat untuk masuk freezer. Begitu juga dengan udang, sebelum masuk freezer aku cuci bersih dulu dan dibersihkan bagian kepala dan kakinya. Karena keluarga aku nggak suka makan kepala udang, jadi kepalanya aku buang. Kemudian ditutup rapat dan disimpan ke dalam freezer. Aku nyebutnya ini tauge rawon. Cara nyimpennya sama kayak tauge sebelumnya, yaitu direndam air. Untuk perbawangan seperti bawang merah dan bawang putih, simpan di luar kulkas. Usahakan wadahnya jangan plastik, bisa pakai wadah besek atau anyaman atau kayu, karena bawang-bawangan ini mudah sekali busuk kalau tempatnya lembab. Dan untuk meminimalisir, habis beli bisa dijemur di bawah sinar matahari biar mengurangi kelembapannya. Buah biasanya aku masukin ke wadah begitu aja dan dimasukin ke dalam kulkas. Baru kalau mau dimakan dicuci bersih dan dikupas. Setelah semua bahan udah kita food prep, kira-kira habis berapa ya untuk belanja mingguan kali ini? Mari kita rinci harganya satu persatu. Daging 1/4 kilo 28.000, sayur sop 2.000, bayam 1 ikat 1.500, gambas 2.000, telur ayam 1 kilo 20.000, bumbu rawon 6.000, tauge 1.500, daun jeruk, daun salam, jeruk nipis 2.000. Untuk empon-empon laos, kunir, kunci, serai 4.000. Jagung manis 5.000 dapat 2. Tomat 1 kilo 13.500. Cabai rawit 2.000, cabai merah besar 3.000. Daun bawang pre, seledri, daun bawang 2.000. Daun kemangi 1 ikat 1.000. Tempe 7.500. Kangkung gratis hasil panen sendiri. Tauge rawon Rp1.000. Udang 1/4 kilo 16.000. Ikan mujair 6 ons 14.000. Bawang merah 1/4 kilo 6.000. Bawang putih 1/4 kilo 7.000. Tahu putih 3.000. Ikan pindang 2 keranjang 12.000. Aples sekilo 20.000. Total belanja mingguan kali ini sebesar 180.000, dan ini udah aku bikin budget sebesar 200.000 buat belanja mingguan. Jadi minggu ini aku bisa hemat 20.000. Oke, sekian food preparation mingguan ala aku. Dan ini aku tinggal di Gresik, Jawa Timur.
Dan tiap daerah atau wilayah pasti ada perbedaan dalam hal harga. Hal tersebut bisa jadi karena persoalan di distribusinya dan juga pendapatan daerah kan berbeda-beda. Dan jangan samakan antara keluarga satu dengan yang lain, karena tiap keluarga pasti punya jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda. Tentunya makin banyak jumlah anggota keluarga, makin banyak kuantitas belanjaannya. Serta taraf kesejahteraan yang berbeda-beda mengharuskan kita untuk berbelanja sesuai kantong juga. Di sini yang aku tekankan adalah bagaimana cara kita berhemat dalam berbelanja agar tidak besar pasak daripada tiang, dan berbagi tips bagaimana caranya agar makanan bisa tahan lama disimpan di dalam kulkas. Pasti bunda-bunda di rumah punya cara tersendiri dalam melakukan food prep. Bisa dong ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.